Halo Aries, semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan love reading atau tarot cinta untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aries. Silakan ya bagi yang resonate atau sebagian resonate gitu ya, karena ini akan menarik banyak energi. Dan juga timeless, kapan aja kamu nonton silakan. Kalau ingin personal reading silakan cek ke bio, di situ ada ya, klik ke Tarot with Rain 77. Oke, sekarang aku akan tarik 3 kartu. Ini terlalu banyak, jadi untuk Aries kita lihat ya, ada message apa di percintaannya. Ada completion, ada chaos, dan ada wealth atau Ten of Pentacles, Ten of Earth. Oke, Aries, di sini yang aku rasakan ya, energi yang banyak ketarik adalah Aries yang baru saja selesai. Apakah itu putus atau bercerai atau memang berpisah ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik. Jadi meskipun masih ada hubungan tapi mungkin break atau juga long distance, hubungan jarak jauh yang ada kesulitan di komunikasi ataupun sedang ada masalah tapi mesti berjauhan kayak gitu. Yang aku lihat di sini ini hanya ujian. Harap bersabar, ini hanya ujian gitu. Yang aku rasakan, yang pertama ini aku bacakan untuk yang sudah berkomitmen ya. Karena di sini kartu pertamanya adalah kartu semacam komitmen, atau mungkin baru melangsungkan perkawinan, atau akan gitu ya, akan melakukan komitmen. Memang biasanya ketika orang itu sudah berniat, apalagi niatnya itu serius ya, niat yang untuk jangka panjang, ada aja ujiannya. Yang aku lihat seperti itu. Ada kegalauan, bahkan seperti ada hal-hal yang membuat kamu itu kayak gimana ya, kayak chaos aja gitu. Kayak bimbang tapi yang sampai udah out-outan gitu ya. Ibaratnya tuh kayak apakah benar ini jalan yang terbaik yang aku ambil kayak gitu. Nah, di sini aku melihat ya, mungkin kalau kamu masih galau, apalagi kalau yang galaunya akut, aku merasakan sebaiknya kamu itu segera gitu ya, mengheningkan cipta. Artinya tuh kayak kamu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, minta petunjuk, minta ketenangan diri. Karena yang aku lihat kamu ini seperti udah kayak kuda lepas dari kandang gitu ya. Intinya tuh kalau kamu nggak galau pun, sepertinya banyak godaan-godaan, atau kamu itu jadi kayak terbelenggu oleh hal-hal yang menjauhkan kamu dari komitmen. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya ujian, yang aku rasakan sih seperti itu ya. Jadi memang seperti ada setan-setan gitu ya, yang mengganggu pikiran kamu, yang mengganggu niat kamu untuk ke arah yang baik gitu ya, ke arah komitmen yang serius. Jadi kayak ada muncullah ketakutan-ketakutan. Nanti kalau misalkan aku berkomitmen nggak bisa ABCD lagi, atau akan seperti terkekang kayak gitu. Padahal di sini ada kartu. Ini secara tarot konvensional ini kan kartu keluarga ya. Di sini kartu keberlimpahan, ada kekayaan. Nah, kekayaan ini bukan hanya materi, tapi kayak misalkan kamu itu punya keluarga, terus nanti punya anak atau cucu. Intinya kalau kamu mempunyai orang yang bisa kamu anggap sebagai keluarga, itu adalah kekayaan juga. Itu keberlimpahan, karunia dari Tuhan. Dan di sini juga ada potensi pihak ketiga ya. Jadi baik-baiklah dalam bersikap, dalam menyikapi setiap godaan yang datang gitu ya. Karena yang aku rasakan ini sebenarnya godaan itu ya tidak datang kalau tidak diundang.
Yang aku rasakan seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, apakah kamu atau pasangan kamu gitu ya, ada hal-hal yang menyebabkan datangnya godaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mencegah? Jadi jangan sampai kita mengundang godaan itu. Dan meskipun godaan itu tidak kita undang ya, tapi yang aku lihat di sini, kamu itu tidak perlu yang gerasak gerusuk gitu ya. Kalau kamu sekarang sedang fokus, oke, kamu itu sekarang sedang tujuannya baik gitu ya. Sedang tidak ada masalah, tidak ada puber, tidak ada godaan-godaan. Tapi kalau misalkan kamu jenuh, nah disitulah. Kalau kamu jenuh, cari pelariannya itu justru ke keluarga, yang aku lihat seperti itu. Atau apapun ya yang intinya tuh kamu usahakan untuk keluarga, untuk masa depan keluarga, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke yang single. Nah, di sini yang aku lihat ya, ada beberapa Aries ini mungkin bisa dibilang apakah memang ada beberapa pilihan gitu ya, atau sedang tergoda, seperti sedang menikmati hidup tapi hati-hati kebablasan, yang aku lihat seperti itu. Jadi ini terutama ya bagi yang ingin berkomitmen lebih lanjut, atau bahkan yang sudah berkomitmen, yang sudah menikah, sudah terikat perkawinan. Aku merasakan di sini akan ada godaan ya. Memang ini kelihatannya cukup menggoncangkan gitu ya, bahtera rumah tangga. Hati-hati karena ini bisa ada pencetusnya. Apakah karena suasana di keluarga gitu ya sudah tidak harmonis, atau juga ada dorongan ya, seperti ada puber kedua, atau ada hal-hal yang intinya tuh kurangnya kedamaian kayak gitu, kurangnya ketenangan batin. Nah, jadi di sini ya, sebisa mungkin kamu itu meredam hawa nafsu. Bagaimana caranya gitu ya, selain ke arah spiritual, kamu juga bisa banyak-banyak ngobrol atau banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang kalem, orang-orang yang mempunyai ketenangan diri atau juga mempunyai kebijakan yang lebih kayak gitu. Hindari kamu bergaul di tempat yang salah. Yang aku lihat di sini lingkungan juga berpengaruh ya, karena aku rasakan pertama, kalau misalkan di keluarga kamu itu sedang ada masalah, bahkan sampai menyebabkan kurangnya keharmonisan rumah tangga, itu menjadi salah satu pemicu kamu mencari sesuatu gitu ya di luar sana. Kamu seperti mencari kesenangan. Nah, salah-salah kamu akan bergaul atau berada di lingkungan yang tidak baik. Sayang kan, karena di sini ada kartu kekayaan, keberlimpahan, warisan turun-temurun, keluarga yang istilahnya tuh bukan hanya 1-2 tahun aja gitu ya, tapi akan seperti berkelanjutan. Sayang kalau kamu hancurkan kayak gitu. Oke, so di sini sih balik lagi ya. Yang tadi itu ujian kedua. Intinya tuh kalau kamu mau naik kelas, ya tentunya kan kamu itu perlu ada effort ya selain ujian tadi. Kalau misalkan kamu itu punya kelebihan semangat, atau misalnya di rumah itu sedang tidak nyaman, kamu boleh keluar, tapi tujuannya adalah bukan untuk bersenang-senang yang hedon. Coba kamu keluar untuk mencari semacam tambahan gitu ya, seperti ada usaha sampingan, atau intinya tuh supaya meningkatkan ekonomi kayak gitu. Bergaulah dengan pebisnis-pebisnis yang istilahnya tuh memang tujuannya adalah ke arah yang lebih baik kayak gitu. Jadi jangan bergabung ke komunitas yang memang mereka itu, sebagai contoh ya, orang-orang berhasil. Tapi di komunitas itu mereka seperti khusus untuk bersenang-senang, untuk foya-foya. Jangan seperti itu ya, karena sayang. Masa depan kamu itu akan hancur. Padahal di sini masa depannya sudah ada Ten of Earth, sudah ada wealth, sudah ada kekayaan. Istilahnya tuh kamu tinggal meraihnya aja gitu ya. Jalan ke sananya itu harus kamu lakukan, harus kamu usahakan. Tapi kalau misalkan kamunya chaos kayak gini, kelihatannya ya
itu nggak akan tercapai gitu ya. Bahkan kamu bisa hancur sebelum waktunya kayak gitu. Yang aku lihat sih di sini ya, kalau kamu bisa menahan hawa nafsu atau mengendalikan lah istilahnya gitu ya. Jadi tidak perlu ditahan tapi dikendalikan, maka kamu akan bisa memilih yang terbaik, yang bisa diajak ke jangka panjang gitu ya. Orang yang baik-baik, yang mau serius, ketimbang kamu kesana kemari gitu ya, main dengan yang ini, dengan yang itu, dengan yang A, B, C, D, tapi tidak ada juntrungannya. Yang aku lihat kamu harus sudah mulai memikirkan jangka panjang. Jadi hindari bersenang-senang sesaat, karena meskipun kamu merasa, oh aku masih muda, oh aku punya uang, oh aku begini begitu. Tapi itu sebenarnya ya kebahagiaan yang semu, atau itu adalah semacam ujian juga. Jadi kamu diberikan kesenangan, diberikan materi, harta berlimpah, udah gitu fisik yang bagus gitu ya, apapun semuanya itu baik-baik aja, tapi kalau kamu itu berfoya-foya atau seenaknya, sebenarnya itu akan menjadi ujian dan akan terjadi sesuatu yang benar-benar membuat kamu itu tergoncang nantinya kayak gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang terlalu berlebihan, atau juga hindari ya main-main terus karena waktu itu berjalan. Dan kamu masih ada kesempatan di sini. Yang aku lihat ini, kartu ini kartu yang bagus ya. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini karena kamu sibuk menikmati kesenangan-kesenangan yang semu kayak gitu. Jadi kalau kamu naksir ya, sebagai contoh, ada beberapa orang yang kamu suka gitu ya, atau menjadi nominasi kamu, terus kamu menilai atau kamu seperti membuat pilihan gitu ya, ini plus minusnya apa. Nah, jangan diutamakan plus minusnya itu secara materi atau fisik kayak gitu. Carilah orang yang masa depannya cerah. Nah, masa depan cerah itu bukan berarti dia itu sekarang sudah punya jabatan atau anak orang kaya atau sekolahnya ternama atau hal-hal yang istilahnya tuh berupa materi. Tapi lihat dari apakah dia orang yang gigih ya, orang yang mau berusaha, orang yang punya ide, orang yang istilahnya tuh punya cita-cita kayak gitu ya. Cita-citanya juga yang realistis ya, bukan yang aneh-aneh. Yang aku lihat kamu itu harus bisa mempertimbangkan dari beberapa pilihan ya, misalkan ada 4 kayak gitu, itu terlalu kebanyakan gitu ya. Jadi pilihlah, mengerucut sampai nanti hanya satu ya. Jangan kamu permainkan kesana kemari 4-4-nya kayak gitu, oke? Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Aries. Jadi di sini pesannya adalah kamu itu perlu mengendalikan diri sih. Yang aku lihat seperti itu, dan komitmen. Komitmen itu bukan hanya kepada pasangan, tapi juga kepada diri sendiri. Mau jadi apa kamu, bagaimana ke depannya gitu ya, masa depan kamu dengan keluarga. Ya, ada strength. Di sini juga artinya ya, kekuatan dalam mengendalikan diri itu tadi. Supaya hawa nafsu kamu itu tidak kamu apa ya istilahnya tuh, tidak terlalu berapi-api kayak gitu. Jadi meskipun sekarang seperti tadi aku sudah singgung ya, semuanya baik-baik aja, kamu happy, keluarga happy dan lain-lain gitu ya, tapi tetap kamu harus punya batasan, dalam arti harus bisa mengetahui gitu ya, ini baik untuk jangka panjang atau tidak. Oke? So, demikian reading kali ini, semoga membantu untuk Aries. See you and take care.